Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah Nasional Sinode GBT se-Indonesia. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa gereja ada GBT Rehoboth, dari Palopo, dan beberapa daerah yang lainnya. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama-sama. Dan perkenalkan, saya Imelda Tumbel dari GBT Ebenezer Jelambar, Jakarta, yang akan memandu ibadah Paskah Nasional Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Oke, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung sekali lagi dalam ibadah online Paskah Nasional Sinode GBT hari ini yang bertemakan Temukanlah Tuhan yang Hidup, yang diambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Bagi setiap orang yang percaya, Paskah adalah sebuah momen penting di mana kita memperingati pengorbanan Kristus untuk menembus hidup kita. Paskah juga mengingatkan kembali pada kita akan kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan Paskah memiliki arti penting sebagai hari kemenangan Kristus atas setiap dosa manusia. Oleh sebab itu, Sinode Gereja Bethel Tabernakel mengadakan acara ibadah ini secara virtual karena kami percaya pandemik tidak menghalangi kita untuk berkumpul bersama merayakan kemenangan Kristus. Amin, saudara. Dan saat ini kita akan memulai ibadah Paskah kita. Sebelumnya saya ingin menyapa kita semua dan kita mau meluangkan waktu kita untuk kita boleh sungguh-sungguh beribadah sore hari ini. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengharapkan untuk setiap kita yang sudah bergabung untuk tidak keluar lebih dulu, tapi kita mau mengikuti ibadah dari awal sampai dengan selesainya. Oke, untuk mengawali ibadah ini, mari kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dan untuk doa pembuka akan dipimpin secara langsung oleh Bapak Pendeta Markus Priyono selaku Ketua 5 Kategorial MPP GBT. Kepada Bapak Pendeta Markus Priyono, saya persilahkan untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, GBT bisa melakukan ibadah Paskah Nasional. Engkau memberkati panitia, Engkau memberkati penanggung jawab, Engkau memberkati penasehat, Engkau juga memberkati Ketua Umum kami, Gereja Bethel Tabernakel. Biarkan semuanya ini Tuhan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Demikian juga kami berdoa, hamba-Mu yang akan menyampaikan puji-pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kau urapi, sehingga kami, Gereja Bethel Tabernakel yang menyaksikan ibadah online ini mendapatkan berkat Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu, awal, pertengahan, hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Markus Priyono yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, saat ini sebelum kita memulai ibadah, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, Bapak Pendeta Dr. Henok Sutopo MPH. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Halo. Selamat sore. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tentu kita berbahagia bersama masih dapat
memperingati Paskah. Seperti tadi pembawa acara telah menyampaikan, walaupun masa pandemi tidak membuat kami berhenti, tetapi tetap melaksanakan tugas kami bersama-sama demi kemuliaan Tuhan dan pelayanan kita kepada seluruh jemaat. Saya menyarankan memang pada hari ini seluruh kegiatan-kegiatan ini untuk disampaikan kepada seluruh jemaat untuk mengikutinya. Dan bahkan dibuatlah link untuk di YouTube supaya dapat diikuti oleh lebih banyak orang. Karena kegiatan GBT, Sinode GBT secara khusus, selama ini memang tidak tertampil banyak. Tetapi ini merupakan bagian yang perlu kita bersama-sama memikirkan dan terus mengembangkan, memperjuangkan, membangun kesatuan yang lebih utuh. Oleh sebab itu, dalam acara ini tentu saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam perayaan Paskah Nasional di Sinode GBT yang kita laksanakan hari ini. Tentu pengorbanan waktu, kesempatan, dan mungkin juga doa, dukungan, harta sekalipun nanti kita dapat persembahkan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam program periode ini, memang kami sekalian berdoa supaya mimpi selama 8 tahun yang belum terwujud dari Sinode GBT dapat kami wujudkan. Dan besok tanggal 1 April itu adalah penandatanganan terakhir kami harus menyelesaikan untuk membeli sebuah rumah, gedung untuk dipakai sebagai kantor yang tetap. Dan ini semua sedang dalam proses. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi dan pasti akan menggenapkan semua hal-hal yang berkait dengan kegiatan tersebut. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian, doa, dukungan, kerjasama yang positif dari Departemen Pemuda, Departemen Anak, yang dipimpin oleh Ketua 5 Bidang Kategorial dan Diakonia, dengan segala karya, kreativitasnya yang patut diapresiasi sehingga terlaksananya acara hari ini. Saya memberikan tepuk tangan dan mari kita bertepuk tangan saja seperti ini untuk tanda penghargaan kita bersama kepada Ketua 5 dan Departemen Anak dan Departemen Pemuda. Puji Tuhan. Ketiga, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Timotius Anggawiana yang adalah juga sebagai anggota MPR yang pada hari ini akan menjadi pembicara kita bersama dengan tema temukan Tuhan yang hidup. Memang beberapa diskusi dipikirnya pendeta GBT ini belum ketemu Tuhan yang hidup. Makanya kita ingin tetap ketemu Tuhan yang hidup terus. Kalau yang sudah ketemu silakan ketemu terus. Bahkan sampai berjumpa muka. Tapi yang belum ketemu mari kita ketemu hari ini. Haleluya. Saya yakin kita semua setuju menemukan Tuhan yang hidup. Jangan menemukan Tuhan yang mati. Dan itu poin yang sangat penting untuk menggarisbawahi iman kita bersama. Nah, yang keempat, kesatuan dan persatuan GBT ini menjadi nilai-nilai penting yang harus diingat oleh kita semua. Sebagai peninggalan dari founder GBT, almarhum Bapak Pendeta Dr. Gersom Sutopo,
Beliau meninggalkan hal-hal yang sangat penting untuk kita tahu. Memang ada pembicaraan 8 poin yang pernah disampaikan, persekutuan, pembapaan, dan bahkan untuk saling memperhatikan, saling berkorban satu dengan yang lain. Dan bahkan itulah yang menjadi awal timbulnya GBT. Dan sampai hari ini tetap berjalan dan tetap terlaksana, dan kita ingin supaya lebih intens lagi untuk dapat melaksanakan hal itu demi kesatuan GBT. Kemarin dalam perbincangan saya sudah mengungkapkan berulang kali, dan saya ingin supaya GBT dengan semboyan Getting Better Together itu benar-benar menyatu semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang mampu memisahkan, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan kita. Oleh sebab itu, keberadaan Bapak Ibu sekalian semua dan jemaat sekalipun itu merupakan bagian yang sangat penting dan yang sangat diperhatikan oleh Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Mari kita tetap berdoa dan tetap melakukan tugas-tugas kewajiban kita masing-masing di tempat-tempat kita masing yang harus kita lakukan, baik itu sebagai jemaat, baik sebagai gembala, baik sebagai pengurus, semuanya kita boleh tetap menyatukan hati. Tidak ada proses yang saling menjegal, menang ataupun kalah, tapi semua kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikian kata sambutan saya. Selamat beracara hari ini. Paskah, Yesus sudah bangkit, dan itulah yang perlu kita temukan dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Suaranya di-mute. Ya, thank you Om. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum untuk kata sambutan yang sudah diberikan dan dukungannya buat acara ini sehingga bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu Saudara, oleh karena ibadah kita laksanakan secara online, maka untuk kelancaran acara ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, selama ibadah berlangsung, mohon untuk mengatur mikrofon Zoom Anda dalam kondisi mute agar menghindari gangguan suara yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, sepanjang acara dihimbau untuk saudara bisa tetap menyalakan video sehingga wajah Anda bisa terlihat di layar. Dan yang ketiga, yang terakhir diharapkan untuk bisa men-silent atau mengaktifkan mode diam di smartphone Bapak Ibu karena akan dapat mengganggu sinyal Zoom kita dalam menampilkan video dan sebagainya. Dan saya berharap kita semua yang ikut dalam acara ini bisa bekerja sama dengan baik agar semua bisa merasakan ibadah yang luar biasa sore hari ini. Amin. Itu aja yang pengumuman yang perlu saya beritahukan sebelum kita memulai. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam praise and worship, dalam menyembah Tuhan. Dan praise and worship kita sore hari ini akan dilayani oleh tim Sound of Praise dari Surabaya. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengan segenap hati datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hello Gereja Bethel Tabernakel, dimanapun Anda berada. Hari ini kita merayakan Tuhan yang cintanya luar biasa buat kita. Tapi Tuhan yang juga bangkit bagi kita, menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita berdiri bersama-sama. Tepuk tangan bersama.
rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah. Kau menjadikan semuanya indah. Mari bersama. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Let's sing it. Rencanamu besar bagiku, karuniamu ada buat kami Tuhan, karuniamu megah bagiku. Angkat tangan kita bersama. Kau kerjakan perkara indah. Kau jadikan semuanya indah. Mari bersama. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Woo! That's it. Let's sing it. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Woo! Thank you Jesus. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Are you ready? Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan di dalam kasih-Nya bagi kita. Sekali lagi bersama-sama. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya,
kasih Engkau ya Tuhan. We love you Jesus. Katakan sekali lagi, dosaku disucikan. Dosaku disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan, Juru Selamat kita hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan pemenang yang mati dan bangkit bagi setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Sama-sama katakan, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Sama-sama katakan, bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersama-Mu, kemenangan
bersama. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama. Katakan pasukan sorga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Come on, buat keluarga saudara, buat hidup saudara, buat pelayananmu, buat gerejamu hari ini. Kau ada bersama kami Tuhan. Pasukan surga ada di belakangku. Angkat kedua tangan kita sama-sama, come on. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang bersamaku. Come on, gereja Bethel Tabernacle, angkat kedua tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus, come on, believe it. Tuhan menang bersamamu. Kemenangan Raja setia, Kau sediakan bagiku. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihak. Katakan Tuhan Yesus di pihakku. Sekali lagi sama-sama katakan Tuhan Yesus di pihakku. Come on, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Oh, thank you Jesus. Tuhan Yesus, hari ini kami bersatu dengan pengorbanan-Mu, bahwa semua dosa kami, semua kesalahan kami dibasuh dengan darah Yesus. Tapi kami juga bersatu dengan kebangkitan Tuhan, bahwa karena Engkau hidup, kami punya hari esok yang pasti di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami klaim itu hari ini, Tuhan pemenang berjalan bersama dengan kami, dengan keluarga kami, dengan hidup kami pribadi, dengan gereja kami, dengan pelayanan kami, dengan semua yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. Tuhan masih akan terus mengerjakan hal-hal yang lebih luar biasa. Dan hari depan yang penuh pengharapan, itu Tuhan sediakan buat setiap kehidupan kami. Beracaralah buat kami Tuhan sepanjang hari ini, di sisa waktu ini. Biar Engkau sendiri yang bicara buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semuanya sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua diberkati dengan praise and worship hari ini. Amin, saudara-saudara. Yang diberkati Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan memberikan simbol tepuk tangan mungkin di layar Zoom Anda. Baiklah, sekarang tiba saatnya untuk kita mau siapkan hati kita, mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau melayani sebagai gembala sidang di GBT Nazaret yang bertempat di Rengas Depok dan di Kerawang. Beliau memiliki 3 orang putra yang turut mendukung pelayanan beliau. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Bapak Pendeta Timotius Anggawiyana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama, saya ucapkan selamat sore dan selamat Hari Paskah yang akan kita rayakan bersama-sama. Tugas yang
kepada saya bertema temukanlah Tuhan yang hidup, yang diambil dari Matius 28 ayat 5 dan ayat yang saya akan mulai ayat yang pertama dari Injil Matius pasal 8. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas. Wajahnya bagaikan dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbakti. Saudara, seorang bapak gereja tanya oleh seseorang, menurut Anda, jika Anda memilih satu hari besar dari kekristenan, maka hari apa yang Anda pilih? Maka bapak gereja ini mengatakan, kalau harus saya pilih satu, maka saya akan memilih hari Paskah sebagai yang terbesar dari semua hari raya Kristiani. Saudara-saudara, saya kira ini tidak salah. Fakta kebangkitan Tuhan Yesus dicatat di dalam 4 Injil, baik dalam 3 Injil maupun dalam tulis maupun dalam maupun yaitu dalam saya ingin ini satu dengan dalam pemberitaannya, tetapi peristiwa yang terjadi itu dalam kondisi yang sama, yaitu bahwa murid-murid mereka tidak sadar dan tidak percaya bahwa Yesus sudah hidup. Mereka mencari untuk menemukan Yesus yang sudah mati, dikubur dan tidak berdaya. Jadi dalam sikap dan tindakan dan kepercayaan itulah mereka datang. Sebab itu tidak salah panitia memberikan tema temukanlah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, tema temukanlah Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, sikap dan tindakan yang diceritakan di dalam Injil Matius tadi itu perlu kita juga di dalam zaman ini kan Tuhan Yesus yang Tuhan yang hidup. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika Paulus menyatakan kepada orang-orang Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kalau dia ingin tahu sesuatu, dia bilang saya ingin satu hal, yaitu
kenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya kira dalam saat-saat ini hampir semua orang percaya mengalami satu kondisi jiwa, kondisi kehidupan yang rata-rata dicekam oleh suatu ketidakpastian. Kalau bisa dikatakan dicekam oleh satu macam ketakutan yang sebenarnya harusnya tidak beralasan untuk orang-orang yang telah menemukan Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengenal Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, dan dia sudah ada dalam persekutuan dalam penderitaannya, sehingga dia menyatu dengan Tuhan Yesus yang sudah mati bagi dia, sehingga dia mendapat kebangkitan juga, termasuk kebangkitan rohani di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupannya tidak dikuasai oleh semacam roh ketakutan. Seperti Paulus katakan kepada Timotius, bahwa kita diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, dan roh yang membangkitkan ketertiban. Saudara-saudara, dalam zaman ini kita harus menjadi agen-agen Tuhan Yesus, seperti malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk menyadarkan kepada para murid yang datang itu bahwa mereka tidak mencari Tuhan yang hidup. Tetapi dikatakan, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Tetapi malaikat ini mengatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Jadi jelas bahwa kita perlu menemukan Tuhan yang hidup. Kita perlu menemukan Tuhan yang sudah bangkit untuk memberikan kepada kita suatu kondisi jiwa yang penuh dengan keberanian, yang penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan yang kita puji, yang Tuhan kita puja, yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, dan Tuhan yang memberikan kepada kita roh juga yang membangkitkan rohani kita di dalam zaman yang akhir ini. Sebab itu satu pertanyaan, apakah yang harus kita buat? Dalam dua ayat ini saya menemukan ada beberapa hal. Pertama, seperti dulu Tuhan tetap berbicara melalui para malaikat untuk gerejanya. Seperti malaikat yang pada waktu itu, pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, memberitahukan sesuatu informasi yang sangat penting, bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan mereka harus menemukan Tuhan yang sudah bangkit itu. Bukan hanya mencari Tuhan yang mati di kuburan itu. Saudara-saudara, satu pertanyaan. Sudahkah kita dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah dari Tuhan Yesus untuk menyatakan sesuatu bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka perlu menemukan Tuhan yang hidup. Jemaat perlu menemukan Tuhan yang hidup. Zaman ini kita melihat banyak orang tetap beribadah dan bisa beribadah, tetapi suasana hati tetap ada dicekam oleh semacam ketakutan, oleh semacam ketidakpastian. Dan malaikat ini memberikan kepastian bahwa Yesus Kristus tidak ada di kuburan itu, tetapi dia sudah bangkit. Adakah kita seperti Alkitab mengatakan bahwa Tuhan ingin lidah-lidah kita menjadi kepanjangan dari suara Roh Kudus untuk menyatakan bahwa ini saatnya kita harus keluar dari ketidakpastian dan menemukan Tuhan yang hidup. Kita perlu punya kuasa kebangkitan.
Kalau kita sendiri sebagai orang yang percaya tidak mempunyai kuasa atau roh yang membangkitkan Yesus, bagaimana kita akan membangkitkan orang lain? Sebab itu doa saya, supaya kita dipakai menjadi alat-alat kepanjangan daripada kemauan Tuhan untuk melakukan suatu komunikasi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Yang kedua, saya lihat sejak dulu sampai dengan kini, manusia hidup dalam bayangan ketakutan. Ya. Siapapun, mereka ada di dalam suatu ketercengkaman bahwa ada sesuatu yang tidak pasti di dalam dunia. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan orang yang takut belum sempurna di dalam kasih. Sebab itu, apakah kita masih ada di dalam bayangan ketakutan? Apakah kita masih ada di dalam bayangan kepastian? Maka marilah kita akan keluar dari situasi itu. Dan yang ketiga, gereja harus siap ditegur Tuhan. Sebab mencari bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang mati yang ada di kubur. Saudara-saudaraku, jadi malaikat ini mengatakan bahwa aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ini suatu teguran. Zaman ini kita perlu juga menjadi orang-orang percaya yang siap ditegur. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu, yaitu kita bisa berbicara. Kalau seorang hamba Tuhan kepada gerejanya, adakah hamba Tuhan ini menjadi orang yang siap menegur juga? Seperti Paulus katakan, engkau harus juga tegur. Supaya yang lain tahu dan bisa kalau salah yang lain malu. Saudara-saudaraku, pelajaran tabernakel mengajarkan kepada kita untuk tidak stagnan. Tetapi terus maju. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan meletakkan saya di dalam sebuah sinode. Di mana kita mempunyai sebuah pelajaran yang tidak pernah lekang oleh panas. Tidak pernah hancur oleh hujan. Yaitu pelajaran tabernakel. So itu kita perlu terus menjadi orang-orang yang tidak stagnan. Tetapi yang terus maju. Kita menjadi orang-orang yang mencapai kesempurnaan. Menjadi mempelai Kristus. Yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu fakta sejarah. Bukan rekayasa agamawi. Sebab itu Rasul Paulus memerlukan sebuah pasal yang dapat dikatakan pasal yang terpanjang di dalam Perjanjian Baru. Dari surat-surat yang dia tulis dan rasul-rasul lain yang tulis. Semua berbicara tentang kebangkitan. Di dalam 1 Korintus pasal 15. Dia sampai menyempatkan menulis banyak sekali hal. Khusus tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu. Sebagai dulu seteru. Sekarang menjadi rasul, ia perlu menyatakan satu fakta sejarah yang tidak pernah direkayasa oleh manusia. Tetapi Tuhan yang melakukan itu. Yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu sebabnya Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit, iman dan pemberitaan kita sia-sia. Kita menjadi saksi-saksi dusta. Atau saksi-saksi palsu. Kita masih ada di dalam dosa-dosa kita. Kita masih menjadi orang yang walaupun sudah percaya Kristus tetapi mati akan binasa. Dengan lain perkataan, kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, maka semua hal yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu sia-sia. Sebab itu firman Tuhan itu ya dan amin. Paulus
Malaikat ini mengatakan Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakan oleh dia. Jadi, adakah kita percaya bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah sesuatu? Ya, sesuatu bukti. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan Yesus, suatu fakta sejarah yang harus kita pegang erat-erat. Dan yang terakhir, firman Allah harus jadi kenyataan atau pengalaman di dalam hidup, bukan hanya sekedar teori. Sebab itu malaikat ini mengatakan terakhir, dia bilang, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus adalah suatu hal yang harus jadi pengalaman. Lihat tempat dia berbaring. Kamu telah melihat dia berbaring di sini, tapi sekarang sudah tidak ada. Saudara-saudara, begitu juga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan harus kita alami sebagai satu kenyataan. Bukan hanya sekedar teori. Tahun 2000 saya melihat dan menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu luar biasa. Saya bersama Pak Iskandar Mulyawan di Bandung telah mengalami selama 7 bulan ada di dalam suatu daerah di mana 7 bulan ini saya mengalami sebuah perjuangan iman untuk mempercayai bahwa selembar rambut pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin dari Tuhan. Dan akhirnya sampai hari ini Tuhan tetap memberikan kepada saya kesempatan-kesempatan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau, yaitulah percaya firman Tuhan dan mengabarkan kabar Injil. Saudara-saudaraku, kiranya Paskah ini akan membuat hati kita dan hidup kita menemukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang ingin bersekutu dengan kita, dan Tuhan yang ingin menunjukkan janji-janjinya yang ya dan amin. Pada Tuhan Yesus, perjanjiannya bukan ya dan tidak itu sama, tetapi di dalam Kristus setiap perjanjian Tuhan itu ya dan amin juga oleh Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Timotius Anggawiana atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Begitu menguatkan, dan satu kata yang terakhir tadi saya ambil, teori itu harus kita alami. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Saat kita mengalami Tuhan, itulah kita merasakan juga kebangkitan Kristus. Haleluya. Baiklah saudara, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saat ini kita akan memasuki acara dari Paskah ini, dan kita akan menyaksikan beberapa performance yang telah disiapkan oleh Departemen Wanita yang dikoordinasi oleh Ibu Pendeta Trivena Alim Wulantini sebagai Ketua Departemen Wanita. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan performance penampilan dari Departemen Anak yang dikoordinasi oleh Pendeta Stephen Leonard selaku Ketua Departemen Anak. Mari kita mau saksikan bersama-sama.
Wow, haleluya. Berikan tepuk tangan dong saudara-saudara untuk penampilan dari Departemen Wanita dan Departemen Anak. Sungguh penampilan yang luar biasa baik dan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak pun juga mempersiapkan penampilan dengan sangat luar biasa sekali dan pastinya bukan sesuatu yang mudah ya untuk mengumpulkan anak-anak ini dari beberapa gereja dan dikemas menjadi penampilan yang sangat memukau sekali untuk sore hari ini. Baiklah saudara, kita sampai di penghujung dari ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman yang akan disampaikan oleh Bendahara Umum Sinode GBT, Bapak Pendeta Cornelius Bambang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Setiap kita tentu merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita semua. Sebagai bendahara umum, saya akan melaporkan beberapa hal. Yang pertama, mengenai persembahan kita yang sudah masuk. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah dinyatakan di dalam kegiatan Paskah kali ini. Ada Ibu Indah, ada Ibu Kristina, ada juga Pak Pran Pampang, ada juga Bambang Darmawan. Semua persembahan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sinode kita ini. Baiklah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Cornelius Bambang selaku Bendahara Umum, persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkumpul hari ini akan dialokasikan untuk pembelian gedung kantor Sinode Bethel Tabernakel. Dan kami masih, panitia pembangunan masih membuka bagi Bapak Ibu yang masih akan ingin transfer di nomor rekening yang ada di layar, di rekening BCA dengan nomor account 8161458571 atas nama GBT MPP Panitia. Bagi Bapak Ibu yang masih tergerak untuk memberikan, masih dibuka kesempatan untuk bisa mengumpulkan dana bersama-sama. Baiklah, demikian ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menutup ibadah ini. Sebelum kita menutup ibadah sore hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap departemen yang turut ambil bagian dalam mempersiapkan acara ini, sehingga dapat terlaksana dengan sangat baik, dan juga untuk dukungan dari para hamba Tuhan yang sudah mensupport acara ini sehingga bisa berjalan dengan sempurna. Terima kasih sekali lagi untuk semua pengisi acara. Dan saat ini kita akan menutup ibadah dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bernardus Maya selaku Ketua Majelis Pertimbangan Rohani. Dan kita akan menutup ibadah ini sekaligus juga kita akan bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kita yang ada di Makassar yang kemarin baru mengalami musibah pengeboman, dan kita mau sore hari ini bersatu hati berdoa bersama-sama untuk setiap mereka. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bernardus Maya untuk boleh memimpin doa sore hari ini. Baik, langsung ya. Selamat sore Bapak-Bapak, rekan-rekan hamba Tuhan. Mari kita berdoa bersama buat acara kita yang baru selesai. Kiranya Tuhan memberkati lebih lanjut. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji bagimu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang telah memberkati acara kami Paskah bersama ini, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Dan jadi berkat dalam kehidupan para hamba-hambamu, jadi berkat dalam pelayanan para pengurus, biar semua terjadi berjalan dengan baik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa bersama buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami seiman di Makassar yang baru mengalami musibah. Kiranya Tuhan
meneguhkan iman mereka, supaya jangan sampai peristiwa itu membuat kami menyesal dan mundur. Tapi tidak Tuhan, dengan adanya peristiwa itu, kami akan semakin maju untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa buat beberapa rekan-rekan kami yang telah pergi mendahului kami menghadap hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggal. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagimu, dan biarlah panitia yang telah berusaha payah mengerjakan sehingga terselenggara Paskah bersama ini, berkatilah Tuhan, dan Engkau pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih, dengarkanlah doa kami, ampuni salah dosa kami, biarlah berkat-Mu selalu dicurahkan di atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Bernardus Maya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah setia mengikuti acara ini sampai akhir. Kami mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bisa meng-unmute sekarang untuk mikrofon Anda, sehingga saudara bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat Paskah buat teman-teman semua. Selamat Paskah bagi semua hamba Tuhan. Selamat Paskah Bapak Ibu semua. Berkati. Bertemu semua. Sejahtera. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah.